Ini tentang bagaimana berpikir, merasa, bertindak seperti galibnya pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Jadi ada keputusan-keputusan hidup kita yang dasar perasaannya, dasar filosofi pembentuknya karena kita membayangkan orang lain. Orang-orang besar, orang-orang yang menyenangkan, tokoh-tokoh sukses, pribadi-pribadi luhur biasanya sangat memperagakan perbuatan-perbuatan ini. Berpikir, bertindak dengan orang lain sebagai ukurannya. Nah, soal ini terjadi walaupun secara kecil-kecilan di sebuah acara bedah buku yang saya datangi. Dengan saya sebagai salah seorang pembedahnya. Ini karya senior saya, seorang profesor dari University of California. PhD-nya mengambil di sana beliau. Tetapi sebetulnya beliau ini seorang santri. Judul bukunya adalah Kiai Tanpa Pesantren. Dari judulnya saja Anda sudah menebak atmosfer acara bedah buku itu yang hampir seluruhnya adalah para kiai dan para santri serta agamawan. Termasuk moderator, pembicara, dan pembedahnya. Bagian dari pembicara yang bukan agamawan dan bukan santri, dengan rendah hati, saya katakan pasti itu saya. Nah, profesor senior saya ini, Profesor Abdurrahman Mas'ud ini, sudah menyangka bahwa karena saya tidak memiliki kultur pesantren, pasti sayalah orang satu-satunya bahkan, atau setidaknya satu-satunya pembicara yang pasti tidak mengenakan peci. Itu dugaan sang profesor. Dan nanti kalau saya sendirian, satu-satunya saja pihak yang tidak mengenakan peci, bisa saya ini merasa kurang nyaman. Mungkin karena keawaman saya atau kenyantrikan saya, beliau sudah pastikan pasti tidak pakai peci. Cuman beliau juga menakar dan mengasihani dan berwelas asih, walaupun Pri GS itu seniman dan pasti tidak berpeci. Saya membaca kebatinan beliau nih. Jangan-jangan nanti merasa tidak nyaman hati karena menjadi satu-satunya pihak yang tidak berpeci. Saya khawatir orang itu dianggap tidak sopan. Ini kalau saya membaca apa yang dirasakan Profesor Abdurrahman Mas'ud. Lalu beliau berkeputusan waktu itu, walaupun beliau seorang santri dan yang memiliki hajat bukunya dibedah, tidak mengenakan peci. Apa standarnya? Karena Pri GS pasti tidak mengenakan peci. Apa motivasinya? Agar Pri GS nyaman, tidak terasing, dan merasa ada temannya. Apa risikonya? Profesor Abdurrahman Mas'ud mengorbankan kenyamanannya sendiri. Padahal saya tahu beliau pasti kurang nyaman kalau tidak mengenakan peci di acara yang sepenting itu. Tapi demi menemani seseorang yang naif, dikorbankanlah kepentingan dirinya sendiri. Nah, padahal saya dari rumah itu juga sudah menghitung bahwa acara ini akan penuh dengan orang-orang yang saya hormati. Rasanya di hari-hari ini makin kesini agak kurang enak kalau saya tidak tahu diri bahkan menyangkut soal berpakaian. Saya pun berpeci, menyaru-nyaru sebagai sok santri begitu. Ketika saya datang berpeci, profesor saya ini sangat kaget dan kalang kabut karena beliau sudah terlanjur tidak membawa peci sama sekali. Terpaksa membeli mendadak di sekitar lokasi dan saya melihat karena pembelian mendadak dan itu pun yang diutus adalah asistennya, ukurannya tidak terlalu presisi.
Sedulur-sedulur saya, apa artinya? Saya benar-benar menaruh apresiasi kepada pihak-pihak yang di dalam berkeputusan, berperilaku, berperasaan, standarnya adalah rasa orang lain. Pribadi-pribadi semacam itu layak saya jadikan sebagai guru.